perang nuklir di depan mata, Rusia luncurkan rudal balistik antar benua. Perang Rusia-Ukraina tengah diawasi seluruh dunia saat ini. Kekhawatiran media dan berbagai lembaga penelitian intelijen semua negara adalah kemungkinan terjadi perang dunia ketiga dari konflik Ukraina. Penelitian senior di Center for Security Policy dan editor Asia Times, Stephen Brand, memaparkan konflik ini jika ditangani dengan salah oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan NATO, maka akan terjadi perang nuklir. Melansir artikelnya di Asia Times pada Jumat 25 Februari, melampaui seluruh retorika dan sanksi-sanksi, Washington menurutnya harus memiliki pemikiran yang jelas. Memang, tidak harus terburu-buru, tapi perlu untuk keamanan masa depan dunia. Menurut Brian, Amerika Serikat harus tetap membuat Rusia tenang dan menghindari perang yang akan menyebar secara cepat jika tidak ditahan. Kemungkinan terburuk adalah jika Rusia akan menggunakan senjata-senjata nuklir. Rusia dipenuhi dengan senjata-senjata strategis dan senjata nuklir taktis, dan operasi militer terus-terusan meningkatkan penggunaan baik secara bertahap maupun dalam satu waktu. Brian mengatakan Amerika Serikat dan mitra NATO telah secara arogan mendorong Ukraina untuk menjadi anggota NATO, mengatakan lewat deklarasi Bosarsit April 2008 lalu jika mereka berniat memasukkan Georgia dan Ukraina ke sistem NATO. NATO disiapkan sebagai persekutuan pertahanan melawan ancaman Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh dan Pakta Warsawa hadir untuk gencatan senjata, NATO yang seharusnya tidak dilanjutkan akan muncul lagi sebagai penjamin negara-negara yang baru merdeka di timur Eropa, dari Baltik sampai ke Romania dan selebihnya. Secara logisnya, memasukkan Georgia dan Ukraina akan masuk akal kecuali ada perang di Georgia dan Rusia datang mengakhiri kemerdekaan Georgia. Rusia menduduki Georgia untuk mengambil dua provinsi dari Georgia, yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia. Perang itu dipicu oleh dorongan NATO ke selatan dan barat, dan Rusia memutuskan perlunya buffer atau penyeimbangan melawan NATOisasi. Namun perang di Georgia bisa jadi lebih buruk seperti dipaparkan Barron. Alih-alih memikirkan ulang antusiasme NATO untuk ekspansi NATO melanjutkan, kini dengan Ukraina berlatih dan membangun pasukan Ukraina dengan dorongan Washington. Washington dan Eropa telah memainkan peran penting mendorong Ukraina ke barat dan membangun narasi melawan Rusia. Hal ini telah memperburuk situasi dan kondisi yang mana keseimbangan kekuatan geopolitik secara negatif berubah melawan kepentingan keamanan nasional Rusia. Rusia mengambil alih Crimea tahun 2014 dan pelabuhan penting Sevastopol menuju Black Sea. Rusia juga mendorong wilayah Donbas yang diisi warga Rusia untuk pisah dari Ukraina dan memerdekakan diri menjadi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Gerakan-gerakan ini menurut Brian termasuk dalam reaksi-reaksi pertama aktivitas ekspansi NATO. Satu-satunya hal mengejutkan adalah perlu 6 tahun bagi Rusia untuk menyerang dan melakukan ini sejak deklarasi Bosarsit. Namun hal itu tidak menghentikan NATOisasi seperti disampaikan Brian. Bahkan alih-alih mengubur NATOisasi, serangan Rusia justru memperkuat NATOisasi di Ukraina dengan dukungan penuh Washington yang menolak menerima tuntutan Rusia agar NATO jauh-jauh dari Ukraina. Dari sudut pandang Rusia, mereka mengantisipasi baik pangkalan NATO dan senjata nuklir di perbatasannya dan temukan bahwa kondisi ini mengancam dan tidak bisa diterima. Persekutuan pertahanan disebut Brian seharusnya menyediakan pertahanan bagi anggotanya dengan masuk ke dalam kesepakatan keamanan kolektif. NATO melakukannya dengan artikel 5 dari perjanjian NATO. Namun dengan ekspansi NATO melebar dengan sangat buruk seperti disebut oleh Brian. Tidak diragukan hal ini dipahami oleh warga Rusia yang berpikir bahwa NATO artinya Amerika berencana mengkompensasi pasukan darat konvensional dan kekuatan udara taktis dengan menempatkan senjata nuklir di perbatasan Rusia. Rusia mengatakan keputusan Amerika Serikat untuk secara sepihak membatalkan kesepakatan INF dan memasang peluncur MK-41 di Polandia dan Romania memberikan ancaman langsung ke keamanan Rusia.
Kesepakatan INF adalah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai eliminasi rudal jarak menengah dan jarak pendek. Rusia berargumen bahwa Amerika Serikat dapat meluncurkan rudal jelajah nuklir Tomahawk dari peluncur MK-47. Tomahawk awalnya dirancang dengan sebuah hulu ledak nuklir seharusnya terbang sangat rendah mengikuti kontur lahan sehingga dapat menghindari sistem radar Soviet dan menyerang pasukan Rusia dengan ketetapan tinggi. Hulu ledak Tomahawk yang dirancang sebagai W-80 seharusnya pensiun antara tahun 2010 dan 2013. Tahun 2018 ada cerita jika Angkatan Laut Amerika Serikat akan membangun kembali Tomahawk dengan hulu ledak nuklir, tapi tampaknya hal itu tidak terjadi. Namun hal tersebut tidak begitu penting karena Rusia tidak percaya Amerika Serikat melakukan lebih dari menaruh hulu ledak W-80 dalam tumpukan nuklir mereka, menyimpannya untuk dipakai di masa depan. Sementara itu di tahun 2018 ada laporan bahwa Rusia mendapat isi Tomahawk yang gagal meledak di Suriah. Brian menyebut tentu saja Rusia melihat ini sebagai ancaman lain bahwa Amerika Serikat ingin membatalkan kesepakatan INF untuk memasang Tomahawk. Sebagai catatan, cadangan senjata nuklir Amerika Serikat yang bertahan lama terdiri dari 5.886 hulu ledak strategis dan 1.120 senjata taktis. Senjata strategis pada hitungan terakhir termasuk 1.490 hulu ledak ICBM, 2.736 hulu ledak berudal balistik yang diluncurkan kapal selam, 1.660 senjata pengebom seperti bom gravitasi B-61 dan B-83 strategis, AGM-86, ALCM, dan beberapa ratus hulu ledak cadangan. Senjata taktis terdiri dari 800 bom gravitasi taktis B-61 dan 320 hulu ledak nuklir untuk rudal Tomahawk. Apa artinya ini di pihak Rusia adalah bahwa jika ada perang di Eropa Timur, itu akan mencakup senjata nuklir karena Rusia tidak dapat mengambil resiko didahului oleh NATO. Baik Washington maupun NATO tampaknya tidak memahami beratnya tantangan dalam mengejek Rusia dengan menempatkan NATO di Ukraina, papar Brian. Satu-satunya cara untuk mencegah perang menyebar di luar Ukraina adalah NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat menemukan cara untuk mengakomodasi Rusia. Ini akan jauh lebih mudah sebelum pasukan Rusia menabrak Ukraina, tetapi sangat mendesak untuk mencoba dan melakukannya. Akomodasi tidak sama dengan peredaan. Washington dan NATO tidak harus menyerahkan keamanan atau wilayah Eropa. Mereka harus membantu menjamin keamanan Rusia. Itu berarti menarik kembali senjata nuklir dan rudal, menghentikan ekspansi sembunyi-sembunyi NATO, dan menyusun aturan perilaku bersama untuk memastikan stabilitas di masa depan. Dalam pidato operasi militer di Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin secara gamblang menyebut bahwa negaranya adalah salah satu negara nuklir paling kuat. Dilansir Associated Press, pernyataan tersebut bisa berarti bahwa Putin menunjukkan kekuatan nuklir yang dimiliki Rusia. Mengenai urusan militer, bahkan setelah runtuhnya Uni Soviet dan kehilangan sebagian besar kemampuannya, Rusia saat ini tetap menjadi salah satu negara nuklir paling kuat, ujar Putin dalam pidatonya pada Kamis 24 Februari. Selain itu, sambung Putin, Rusia juga memiliki keunggulan tertentu dalam beberapa senjata mutakhir. Dengan mengucapkan kata nuklir, Putin memainkan kemungkinan bahwa pertempuran saat ini di Ukraina mungkin mengarah ke konfrontasi nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat, sebagaimana dilansir Associated Press. Di sisi lain, Prancis turut menanggapi pidato Putin soal kekuatan nuklir yang dimiliki Rusia. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Putin perlu memahami bahwa NATO juga merupakan aliansi nuklir. Tetapi dia mengesampingkan intervensi militer pimpinan NATO untuk mempertahankan Ukraina sebagaimana dilansir Reuters. Ya, saya pikir Vladimir Putin juga harus memahami bahwa aliansi Atlantik NATO adalah aliansi nuklir. Itu saja yang akan saya katakan tentang ini, kata Le Drian pada Kamis di televisi Prancis TF1. Pengamat menilai Indonesia seharusnya terlibat membantu Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia karena memiliki keterkaitan sejarah dengan negara bekas anggota Uni Soviet tersebut. Kita harus ingat ya, Indonesia itu merdeka dibantu oleh Belarusia dan Ukraina di PBB. Ungkap pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Suzy Sudarman. Kita sebagai negara yang pernah mendapat jasa dari rakyat Ukraina dan Belarusia, sebetulnya mempunyai alasan kuat untuk mencoba menjembatani konflik ini agar tidak dikorbankan rakyat Ukraina. Dikutip dari Historia.id, Ukraina adalah negara pertama yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia dibahas di Dewan Keamanan PBB, tepatnya saat Ukraina masih menjadi Republik Soviet Sosialis Ukraina. Saat itu Indonesia sendiri membutuhkan dukungan minimal satu negara anggota PBB agar permasalahannya dibahas di Dewan Keamanan. Dmitry Manuilsky yang merupakan ketua utusan pada setiap sidang bersikukuh bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya. Berkat usulan Manuilsky, sengketa Indonesia-Belanda kemudian menjadi sengketa internasional sepenuhnya. Suzy menilai Indonesia bisa mencoba melakukan diplomasi dengan Rusia untuk menyelamatkan warga Ukraina. Suzy juga mengatakan bahwa negara itu bakal menjadi korban konflik kepentingan ekonomi Eropa Barat dan ketakutan Amerika Serikat atas perang nuklir.
Mengenai alasan serangan Rusia yang terjadi hari ini, Suzy mengatakan salah satu pemicunya adalah arsitektur keamanan dunia yang kini tidak terjaga seperti di era sebelumnya.